Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk anak-anakku semua. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik dan benar. Untuk materi kita kali ini, kita akan membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha. Baik. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai dalam materi sikap dan perilaku wirausaha kali ini adalah yang pertama, memahami sikap dan perilaku wirausaha. Yang kedua, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha. Yang kedua, kalian mampu mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu sikap dan perilaku wirausaha, saya akan memberikan contoh tokoh wirausaha muda yang ada di Indonesia. Saya akan memberikan 4 contoh wirausaha muda. Oke, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah Belva Devara. Oke. Kalian tahu siapa itu Belva Devara? Anak muda ini biasa disapa Belva. Dia adalah co-founder dan CEO Ruang Guru. Tentu kalian sudah sering mendengar aplikasi Ruang Guru, apalagi untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online di masa pandemi ini sangat membantu. Nah, Belva ini adalah pendiri dari Ruang Guru, di mana Ruang Guru adalah perusahaan pendidikan terbesar di Indonesia untuk saat ini. Belva ini juga ditetapkan menjadi salah satu tokoh wirausaha muda di bawah usia 30 tahun oleh Forbes Magazine Asia. Pria yang lahir 30 Mei tahun 90 ini adalah anak muda yang lahir dari keluarga yang sederhana. Tapi di mana keluarga ini menitik beratkan pada pentingnya pendidikan. Berdasar dari pengalaman dia ketika kecil, dari dukungan orang tua, di mana pendidikan menjadi salah satu faktor terpenting dalam kehidupannya, maka setelah dia sukses, dia ingin berkontribusi banyak di dunia pendidikan Indonesia dengan cara membangun aplikasi Ruang Guru, di mana kita bisa memanfaatkan platform daring membantu siswa dalam proses belajar. Yang kedua, tokoh yang akan saya sampaikan adalah M. Al-Fatih Timur. Anak muda ini biasa disapa Ini. Pria kelahiran 27 Desember tahun 1991 ini adalah co-founder dan CEO dari kitabisa.com, sebuah platform pengumpulan dana online, di mana Timi ini juga ditetapkan menjadi salah satu tokoh wirausaha muda under atau di bawah usia 30, di mana dia masuk dalam kategori wirausaha sosial, karena platform kitabisa.com ini bergerak di bidang pengumpulan dana secara online, nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ini dipengaruhi oleh latar belakang dari kehidupan Tim sendiri yang dulu waktu kecilnya berkembang atau tumbuh di keluarga yang sangat sederhana, sehingga dia benar-benar merasakan kesulitan ketika dia menjalani kehidupannya. Nah, dengan dia mendirikan atau membangun kitabisa.com ini, dia bisa menyalurkan, membantu masyarakat yang membutuhkan. Oke, untuk tokoh yang ketiga yang akan saya kenalkan adalah Dea Valencia Budiarto. Siapakah dia? Ya, dia adalah penemu batik kultur dari Semarang. Telah membuat heboh dunia bisnis dengan itu unik dan kreativitasnya. Yang saat itu dia masih berusia belum sampai 20 tahun. Sudah menjadi pengusaha sukses bidang fashion. Saat ini sudah bisa menghasilkan 300 juta per bulan dengan mengembangkan
batik kultur dari Semarang. Tokoh yang keempat adalah James Prananto. Siapa dia? Nah, dia adalah salah satu pemilik dari kopi kenangan, yaitu kopi susu kekinian. Di mana James ini memulai usahanya di tahun 2017, di mana saat itu kopi kekinian sedang booming. Nah, dikarenakan memang cita rasa kopi dan susu yang nikmat, menjadikan kopi kenangan ini berkembang dengan pesat. Di mana James Prananto ini beserta timnya sudah bisa mengembangkan gerai-gerai yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Baik, untuk lebih memahami tentang apa itu materi sikap dan perilaku wirausaha, saya akan sedikit flashback dulu tentang materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Karena sebelum kita memahami bagaimana cara kita bersikap dan berperilaku, tentu kita harus memahami dulu apa itu pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Oke, wirausaha adalah seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan pendapatnya tentang pengertian wirausaha. Salah satu atau kesimpulan dari berbagai macam pendapat itu adalah bahwa wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengarahkan segala sumber daya dan upaya, meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Sedangkan apa itu kewirausahaan? Kemarin juga sudah kita sampaikan, banyak tokoh-tokoh yang mengutarakan pendapatnya. Yang satu yang bisa kami simpulkan atau bisa kita ambil adalah bahwa kewirausahaan adalah kemampuan seorang manajer risiko atau risk manager dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu material, intelektual, waktu, dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan sesuatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Itu kesimpulan dari materi yang sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian sikap dan perilaku. Apa sih sikap itu dan apa itu perilaku? Oke, kita mulai dari sikap. Sikap merupakan pandangan atau kecenderungan seseorang yang tercermin dalam kesiapan ia bereaksi dengan baik ataupun buruk terhadap objek berdasarkan keyakinan atau pendirian. Jadi, sikap itu lebih kepada pola pikir pandangannya. Bagaimana dia menangkap sesuatu nanti akan diwujudkan dalam bentuk perilaku. Perilaku itu apa? Serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya dan lingkungannya. Jadi, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, itu terekam dalam bentuk sikap. Apa yang menjadi pendapat, pikiran, dan pola pikir kita nanti terwujud dalam perilaku. Nah, untuk menjadi wirausaha yang baik, apa saja sih yang perlu kita miliki sehingga kita mencapai satu kesuksesan di masa yang akan datang. Hal yang bisa kita cerna agar kita menjadi wirausaha yang baik, pertama adalah sikap mandiri. Adalah sikap tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, sebenarnya hal ini tidak hanya berlaku ketika kita mau jadi wirausaha. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus memiliki sikap ini. Bagaimana kita memiliki sikap mandiri. Tidak tergantung dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas. Artinya menggunakan segala kemampuan yang kita miliki sehingga kita bisa mengoptimalkan apa yang ada dalam diri kita. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah kreatif. Nah, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil berbeda dari produk atau jasa yang telah ada. Nah, seorang wirausaha itu tidak harus terpaku pada menciptakan hal yang baru. Tidak, tapi kita bisa memanfaatkan dari apa yang sudah ada. Nah, itu disebut kreatif. Jadi, kita bisa melihat lingkungan kita, apa yang menjadi potensi di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita.
kita bisa kembangkan. Contoh, wirausaha bisa dimulai dari hobi. Nah, hobi kita apa? Kita bisa kembangkan, karena biasanya sesuatu yang kita suka, kita senangi, itu akan lebih mudah untuk dijalankan. Atau bisa juga dari lingkungan, misalnya di tempat sekitar kalian belum ada satu bentuk usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Misal, ada banyak hasil bumi yang berhubungan dengan pisang misalnya. Nah, pisang ketika kita jual dalam bentuk buah masak, itu tentu nilainya berbeda dengan ketika pisang itu sudah kita olah menjadi pisang crispy, pisang goreng coklat, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk contoh kreativitas. Yang ketiga, sikap yang perlu kita punya adalah berani mengambil risiko. Nah, ada dua hal dalam berwirausaha. Kita akan mencapai satu bentuk keuntungan atau laba, atau kita rugi. Tentu risiko itu harus kita capai atau kita tempuh, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi berani mengambil risiko artinya kemampuan seseorang untuk menyukai pekerjaan yang menantang, berani, dan mampu menaklukkan apa yang menjadi tantangan di masa yang akan datang. Yang keempat, ada berorientasi pada tindakan. Nah, jadi bagaimana mengambil inisiatif untuk bertindak, tidak menunggu. Artinya berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu, pikiran kita, sehingga kita bisa mengambil satu bentuk tindakan yang mungkin bisa menjadi satu keuntungan kita, sehingga kita mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Yang kelima, ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang terbuka terhadap suatu saran, kritik, mudah bergaul. Ketika kita akan memimpin orang lain, tentu kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, wirausaha itu bagaimana menentukan sikap diri kita sendiri. Kita harus bisa menentukan pola pikir kita sendiri. Yang tidak kalah penting adalah sikap dan perilaku kerja keras. Nah, segala sesuatu dari wirausaha itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan. Itulah yang disebut dengan kerja keras. Sikap berikutnya yang tidak kalah penting adalah jujur. Bagaimana kita berperilaku dalam keseharian. Tidak harus ketika kita akan menjadi wirausaha, kita berperilaku jujur, tetapi dalam keseharian. Karena itulah yang akan menentukan kita di masa yang akan datang. Nah, yang tidak kalah penting adalah disiplin. Disiplin waktu, disiplin uang. Bagaimana tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan aturan. Aturan yang berlaku pada diri sendiri, aturan yang berlaku di masyarakat, pemerintah, itu aturan yang bersifat sosial ataupun tertulis. Jadi dibiasakan untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan aturan atau ketentuan yang sudah ada. Berikutnya adalah inovatif. Nah, inovatif adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Nah, jadi berinovasi, bagaimana menemukan hal-hal yang baru, yang menarik. Nah, inspirasi itu bisa kita dapat dari diri kita, lingkungan, masalah yang kita hadapi, masalah yang ada dalam lingkungan, hal-hal yang berkembang di masyarakat. Contoh misalnya tadi tokoh wirausaha muda Belva. Nah, bagaimana dia memanfaatkan perkembangan teknologi digital dengan cara membuat platform ruang guru, di mana platform itu berisi tentang video pembelajaran, latihan, bagaimana membantu siswa dalam proses belajar, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk inovasi di mana bahwa sekarang itu belajar tidak hanya dalam bentuk tatap muka dengan Bapak Ibu guru, tetapi bisa belajar dari mana saja. Nah, salah satu yang dikembangkan adalah dengan belajar secara online. Atau mungkin contoh dari dia tadi. Nah, dia memanfaatkan bagaimana ketika batik itu dulu dianggap kuno.
dianggap hanya bapak-bapak, ibu-ibu yang pakai. Nah, dengan dia mengembangkan batik kultur dari Semarang yang ada di lingkungannya, menjadikan batik itu naik strata, sehingga siapapun yang memakai menjadi lebih trendy, atau kalau bahasa anak mudanya catchy, gitu ya. Nah, untuk sikap yang berikutnya ada tanggung jawab. Nah, apapun pekerjaan yang sudah kita ambil, apapun resikonya, kita harus menyelesaikannya. Di mana sikap dan perilaku seorang yang mau dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Apa yang sudah kita mulai harus kita selesaikan dengan baik dan benar. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah mampu kerjasama. Nah, kerjasama dengan lingkungan terdekat ataupun dengan orang lain. Contoh misalnya relasi, bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain, bagaimana kita menciptakan satu bentuk relasi yang baik, sehingga akan mendukung usaha kita. Sehingga selain kita berkembang secara pribadi, juga berkembang secara pekerjaan atau usaha kita. Nah, yang tidak kalah penting adalah pantang menyerah atau ulet. Nah, ini harus benar-benar dimiliki, di mana seseorang tidak mudah menyerah untuk mencapai suatu tujuan dengan berbagai alternatif. Kalau dalam dunia wirausaha itu ada yang namanya plan A, plan B. Jadi ketika kita membuat satu produk, kita harus punya beberapa rancangan. Artinya, contoh dalam pemasaran. Nah, kita bisa melihat pemasaran apa saja atau bagaimana saja bentuknya yang bisa kita tempuh. Bisa menggunakan media. Sekarang pakai startup bisa. Jadi proses jual beli atau proses berwirausaha itu sekarang tidak terpaku pada tempat, waktu, modal, karena kita bisa memanfaatkan segala bentuk dari perkembangan zaman. Nah, sekarang banyak sekali berkembang muncul startup yang berhubungan dengan jual beli seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Bagaimana mereka memanfaatkan perkembangan digital dengan baik dengan memanfaatkan peluang kebutuhan yang ada di masyarakat. Apalagi dengan pandemi seperti ini, banyak orang yang tidak keluar rumah atau tidak melakukan aktivitas. Akan tetapi kebutuhan itu tetap ada, sehingga jual beli itu bisa dilakukan secara online. Yang berikutnya adalah komitmen. Nah, apa itu komitmen? Kesepakatan mengenai sesuatu yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Artinya, ini berkaitan dengan janji. Nah, contoh, misal, ketika kita berwirausaha, kita menerima pesanan, apapun yang terjadi, pesanan itu harus tersampaikan. Atau kalau kita contohkan misalnya jual beli online. Nah, komitmen seperti apa yang kita pegang? Meskipun kita jual beli secara online, kita harus berlaku bahwa pembeli adalah raja. Sehingga apa yang sudah mereka bayarkan, ya harus kita penuhi. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan startup, di mana penjualnya ternyata penipu. Nah, itu hal yang tidak baik. Meskipun dia untung besar, saya yakin usaha itu tidak akan berkembang dengan baik, berkembang lebih pesat karena dia hanya memanfaatkan keuntungan sesaat. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah bersikap realistis, di mana kemampuan menggunakan fakta atau realitas sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan. Artinya, kita sudah punya perencanaan yang baik. Kita melaksanakan dengan baik. Nanti hasilnya kita analisa. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dimanfaatkan, ditingkatkan. Kekurangannya bisa diminimalisasi atau diminimalisir sehingga kesuksesan tetap terjaga. Kita tetap berpikir rasional atau realistis. Ketika usaha ini tidak berkembang, setelah kita analisa, kita perbaiki, ternyata tidak bisa maju, berarti kita bisa menganalisa dari dalam dan dari luar. Yang tidak kalah penting adalah sikap rasa ingin tahu. Nah, seperti yang sedang terjadi saat ini. Situasi pandemi menjadikan orang-orang
harus bisa memanfaatkan situasi. Contohnya startup penjualan atau jual beli secara online. Tidak hanya yang menggunakan startup besar seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia. Sekarang banyak UKM atau UMK yang melakukan inovasi dengan cara online. Tujuannya apa? Istilahnya kita jemput bola, sehingga ketika pembeli tidak bisa datang, kita yang mendatangi pembeli, sehingga usaha kita tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, yang tidak kalah penting adalah komunikatif. Tindakan yang memperhatikan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana kita membuat satu bentuk pertemanan, satu bentuk relasi yang baik, sehingga dari pertemanan itu bisa berkembang menjadi usaha yang baik. Karena usaha kita juga memerlukan wirausaha yang lain, memerlukan konsumen. Jadi seperti masukan, kritik, saran itu diperlukan. Karena itu akan membantu kita dalam mengembangkan usaha yang sudah kita bangun. Karena kita kan tidak mau usaha kita hanya berkembang secara jangka pendek, tapi kalau bisa jangka panjang. Oke. Yang berikutnya, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses. Kita yakin bahwa apa yang sudah kita mulai harus kita selesaikan dengan baik dan benar, sehingga kesuksesan itu bisa tercapai. Nah, berikutnya, perilaku-perilaku wirausaha apa saja sih, atau perilaku apa saja yang harus kita miliki ketika kita ingin menjadi orang yang lebih baik, terutama dalam hal wirausaha. Nah, yang pertama, memiliki rasa percaya diri. Nah, teguh pendiriannya, tidak tergantung pada orang lain, berkepribadian yang baik, optimis terhadap pekerjaannya. Artinya, percaya diri itu bisa kita bangun dari dalam diri kita. Kita harus punya modal. Modal itu tidak harus dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk pikiran, waktu, daya saing. Nah, bagaimana apa yang sudah kita pilih, kita persiapkan dengan baik. Tidak tergantung pada orang lain. Artinya, tadi, sikap mandiri diwujudkan dalam bentuk apa? Jadi, kita mampu menyelesaikan apa yang menjadi positif dan negatif dari usaha kita harus benar-benar kita pikirkan. Berkepribadian yang baik, misalnya kita tadi komunikatif, welcome terhadap banyak orang, memandang orang itu positif, memandang orang itu baik, sehingga akan mendukung pola pikir kita dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, optimis dengan pekerjaannya. Nah, karena bagaimanapun wirausaha itu sebenarnya satu bentuk pekerjaan yang tidak bisa diduakan. Karena wirausaha itu perlu perencanaan yang baik, bagaimana kita harus punya plan A, plan B, plan C, sehingga apa yang akan terjadi di masa yang akan datang benar-benar kita persiapkan. Setelah perencanaan yang baik, tentu pelaksanaan. Nah, kenapa? Sebelum kita melaksanakan sesuatu harus ada perencanaan, karena seperti dalam ilmu manajemen yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa perencanaan adalah merupakan bagian terpenting, di mana ketika suatu pekerjaan itu memiliki rencana, berarti 50% pekerjaan itu sudah mencapai kesuksesan. Paling tidak, ketika kita punya perencanaan yang baik, kita punya arah yang baik, kita punya tujuan yang akan kita capai, sehingga kita lebih mudah dalam proses pelaksanaannya. Nah, yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi kita fokus, haus akan prestasi. Apa yang sudah kita punya, kesuksesan kita kembangkan. Apa yang menjadi kendala, kita cari solusinya. Yang berikutnya berorientasi pada laba dan hasil. Tentu, karena kita adalah wirausaha. Wirausaha hanya ada dua. Ketika kita tidak laba, pasti rugi. Nah, ketika optimisme laba akan kita peroleh, tentu kita meminimalisasi kerugian. Nah, bagaimana usaha yang kita capai itu harus menghasilkan. Mungkin tidak dalam bentuk jangka pendek, tapi bisa dalam jangka panjang. Sehingga apa yang kita rintis, benar-benar kita usahakan, kita rencanakan, dan kita laksanakan, sehingga mencapai pada hasil akhir yang baik.
Yang tidak kalah penting adalah tekun dan tabah. Tentu tekun ini diimbangi dengan pola pikir. Tabah tidak kalah pentingnya adalah berdoa, karena segala bentuk tindakan harus disertai dengan doa. Bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan manusia, juga dengan Yang Maha Pencipta. Nah, yang tidak kalah penting adalah mempunyai dorongan yang kuat, motivasi yang tinggi untuk bekerja keras. Nah, jadi artinya bekerja keras, bagaimana kita secara maksimal mengoptimalkan bentuk-bentuk dari usaha yang kita lakukan. Nah, jadi motivasi itu bisa dari diri sendiri, bisa dari orang tua, orang lain, lingkungan, kondisi keluarga, kondisi masyarakat, kondisi bangsa, sehingga kita punya tekad yang kuat untuk mewujudkan apa yang sudah kita cita-citakan. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita terapkan. Bagaimana agar sikap dan perilaku yang kita miliki mengapresiasikan atau mengaplikasikan untuk menjadi wirausaha yang baik. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang bisa kita simpulkan bahwa sikap wirausaha adalah kesiapan seseorang dalam merespon gambaran kepribadian ciri-ciri seorang wirausaha. Sedangkan apa itu perilaku? Wirausaha adalah langkah dan tindakan yang dilakukan seorang wirausaha untuk menghadapi dan mensiasati apa yang sedang dan apa yang akan dilakukan yang berhubungan dengan usahanya. Nah, jadi itu ya yang bisa kita simpulkan. Jadi bagaimana kita bersikap itu adalah menunjukkan bagaimana nanti kita berperilaku. Ada orang yang mengatakan bahwa sifat itu bawaan, tidak bisa dirubah. Akan tetapi sifat yang kita miliki tentu ada positif dan negatif, ada baik dan buruk. Nah, bagaimana kita kembangkan menjadi sebuah sikap? Sikap itu adalah seperti tadi, respon. Nah, respon terhadap sesuatu itu nanti kita wujudkan dalam bentuk perilaku. Contoh misalnya tadi, sikap mandiri. Nah, sikap mandiri apa? Bukan dalam arti kita mengesampingkan peran orang lain, tidak. Tetapi kita tidak tergantung pada orang lain dalam bentuk pola pikir, terus mungkin dengan cara kita menerima setiap masukan, kritikan, sehingga apa yang mereka sampaikan itu menjadi motivasi buat kita untuk berkembang dengan lebih baik. Nah, bagaimana kita berperilaku tentu menunjukkan bagaimana cara kita bertindak dalam menghadapi dan mensiasati apa yang sedang dan akan kita lakukan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, contoh kita berorientasi pada laba. Bagaimana kita memaksimalkan kesempatan, memaksimalkan potensi diri kita, memanfaatkan potensi lingkungan, menjadi sebuah bentuk nyata dalam kita menjalankan wirausaha. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk diskusi bisa disampaikan di grup ataupun di kolom komentar. Nah, sebagai bentuk apresiasi kalian terhadap materi ini, nah, tugasnya yang harus kalian kerjakan adalah coba kalian mengenali diri kalian sendiri dengan cara mencari nilai-nilai tentang sikap dan perilaku yang kalian miliki. Nah, hal-hal positif apa yang ada di diri kalian yang menjadi sebuah potensi yang baik, sehingga akan mendukung kalian di masa yang akan datang. Tentunya sikap dan perilaku positif pasti ada sikap dan perilaku negatif atau pola pikir dalam diri kalian yang masih kurang. Nah, hal-hal negatif apa yang mungkin ada dalam diri kalian
yang harus kalian mungkin tidak kurangi, tapi bukan dihilangkan, tapi dikurangi, gitu ya. Sehingga sisi positif akan lebih berkembang dengan baik untuk mendukung kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Nah, silahkan tulis tugas di atas dalam bentuk esai atau laporan singkat, pengenalan diri tentang sikap dan perilaku. Nah, nanti kita akan kembangkan menjadi sikap dan perilaku dalam berwirausaha. Mungkin saya ulangi ya. Jadi silahkan kenali diri kalian sendiri, hal-hal positif apa yang bisa kalian kembangkan atau kalian miliki sehingga nanti akan membantu kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Yang kedua, tentu mengenali hal-hal negatif yang ada di diri kalian yang harus dikurangi, diminimalisasi sehingga tidak menghambat kesuksesan kalian di masa yang datang, bisa sebagai seseorang dan pribadi yang lebih baik ataupun menjadi wirausaha yang sukses. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Hal-hal yang menjadi pemikiran kalian bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Itu tentang materi sikap dan perilaku wirausaha. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat pagi. Salam sehat.